Teknologi AI Indonesia. Intro. Pernah nggak sih kebayang kalau ngomongin kecerdasan buatan atau AI, yang langsung kepikiran di kepala itu pasti nama-nama dari luar negeri. Amerika dengan perusahaan raksasanya, Jepang dengan robot-robot canggih, Cina dengan teknologi pengawasannya, atau Eropa dengan peneliti-penelitinya. Kita keburu mikir, ya wajar, mereka kan negara maju. Indonesia mah paling cuma jadi penonton dan pengguna doang. Padahal, tanpa lo sadar, setiap hari lo kemungkinan besar sudah bersentuhan sama AI buatan Indonesia sendiri. Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Lewat hal-hal yang lo anggap biasa. Chat ke CS Bank, jalan di bawah kamera pengawas, atau bahkan dari kolam ikan di kampung. Kedengaran lebay? Tenang, pelan-pelan kita bongkar. Di video ini, kita bakal bahas 5 contoh nyata teknologi AI buatan anak bangsa yang diam-diam dipakai jutaan orang. Bukan konsep, bukan wacana, tapi beneran sudah jalan dan berdampak. Kalau selama ini lo pikir Indonesia cuma jadi target pasar dan tukang impor teknologi, setelah nonton sampai habis, mungkin cara pandang lo bakal berubah total. Sebelum kita masuk ke fakta pertama, coba lo klik like dulu kalau lo setuju kalau teknologi Indonesia harus lebih sering diangkat, dan kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, chat CS. Kata.ai, chatbot customer service bank dan brand besar. Lo pernah chat ke customer service bank lewat WhatsApp atau DM akun resmi operator seluler waktu kuota lo tiba-tiba hilang. Kadang kita heran, ini yang bales manusia beneran apa robot sih? Kok jam 2 pagi masih responsif? Nah, di balik chat yang kesannya ramah dan cepat itu, seringkali ada otak AI buatan Indonesia yang namanya jarang muncul di berita. Kata.ai. Kata.ai adalah perusahaan yang fokus bikin conversational AI, alias otak di balik chatbot yang bisa ngobrol. Bedanya sama chatbot abal-abal, AI ini bukan cuma baca kata, tapi berusaha paham maksud lo. Dia dilatih pakai bahasa Indonesia, bukan cuma yang rapi dan baku, tapi juga bahasa gaul yang sering lo pakai tiap hari. Dia ngerti, gua lo wekauka anjir payah nih min, dan segala macam kombinasi aneh-aneh khas chat orang Indonesia. Bayangin, jutaan percakapan tiap bulan lewat aplikasi perbankan, e-commerce, operator, dan brand besar lainnya dihandle sama sistem ini. Di mata lo lagi curhat ke Mbak CS yang ramah. Di belakang layar, server lagi muter keras, ngebaca pola kalimat, nentuin niat lo, dan nyari jawaban terbaik secepat mungkin. Kenapa banyak perusahaan besar pilih AI lokal kayak gini, bukan langsung pakai solusi asing? Karena AI yang dilatih pakai data Indonesia lebih paham cara kita ngomong, cara kita marah, dan cara kita bercanda. Di sini, orang bisa komplain sambil bercanda, bisa muji sambil nyinyir, dan itu semua butuh konteks budaya yang susah dipahami kalau AI-nya cuma belajar dari data luar negeri. Nodeflux, mata cerdas di kota besar. Dari dunia chat, sekarang kita naik ke level kota. Lu sadar nggak? Makin kesini, rasa-rasanya kamera ada di mana-mana. Di persimpangan jalan, di perkantoran, di tol, bahkan di kompleks perumahan. Tapi teknologi CCTV modern itu sebenarnya udah jauh lewat dari cuma merekam. Banyak kamera yang sekarang dibekali AI computer vision, alias kecerdasan buatan yang bisa melihat dan mengerti apa yang ada di depannya. Di Indonesia, salah satu pemain penting di bidang ini adalah Nodeflux. Teknologi yang mereka bikin bisa ngebantu kota-kota besar di Indonesia jadi lebih pintar. Kamera yang tadinya cuma nangkap gambar, sekarang bisa ngitung berapa banyak mobil dan motor yang lewat, ngebedain jenis kendaraan, bahkan baca plat nomor secara otomatis. Sistemnya bisa kasih tahu jalan mana yang padat, jam berapa biasanya macet, titik mana yang rawan kecelakaan, semua secara real time. Buat polisi dan pemerintah kota, data kayak gini emas banget. Dari sini, mereka bisa atur ulang waktu lampu merah, nentuin di mana harus nambah rambu, atau nentuin lokasi tilang elektronik. Yang menarik,
Teknologi kayak gini bukan cuma dipakai di Indonesia. Solusi buatan Nodeflux sudah mulai dilirik dan dicoba di luar negeri juga. Artinya, kita bukan cuma ngejar, tapi di beberapa sisi malah udah ikut berkontribusi di panggung global. Jadi, waktu lo lewat di bawah kamera di kota besar, bisa jadi yang lagi ngeliatin lo itu bukan cuma kamera buta, tapi AI buatan anak bangsa yang lagi kerja lembur 24 jam tanpa gaji lembur. E-fishery, AI di kolam ikan. Sekarang, kita tinggalkan gedung tinggi dan jalan raya dan turun ke tempat yang kelihatannya jauh dari dunia teknologi. Kolam ikan. Lo mungkin kebayang kolam ikan sebagai sesuatu yang tradisional, bau lumpur, petani pakai kaos lusuh, dan nggak ada hubungannya sama AI. Tapi di Indonesia, ada satu perusahaan yang ngebuktiin kalau persepsi itu salah. E-fishery. Masalah terbesar petani ikan dan udang itu sebenarnya simple tapi fatal. Pakan. Pakan itu biaya terbesar dan kalau salah ngatur, semuanya bisa berantakan. Kebanyakan pakan, rugi. Kurang pakan, ikan kurus, harga jual turun. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya cuma mengandalkan feeling dan kebiasaan. E-fishery datang bawa pendekatan beda. Mereka ngasih alat pemberi pakan otomatis yang dihubungkan dengan AI dan sensor. Alat ini dipasang di atas kolam. Dia bisa ngumpulin data tentang pola makan ikan, waktu ikan aktif, sampai respon ikan terhadap pakan. Dari data ini, AI bakal ngitung kapan waktu terbaik buat ngasih makan dan seberapa banyak. Hasilnya, pakan jadi jauh lebih efisien, ikan tumbuh lebih maksimal, dan pendapatan petani bisa naik. Gak cuma itu, petani juga bisa nyambung ke pasar lewat platform yang sama. Jadi mereka nggak lagi sepenuhnya tergantung tengkulak. Bayangin, di desa-desa yang jauh dari pusat kota, ada kolam-kolam ikan yang dikelola dengan bantuan AI. Ini bukti kalau kecerdasan buatan nggak cuma buat orang kota yang pakai jas dan kerja di kantor keren. Teknologi yang benar-benar berguna adalah teknologi yang bisa bikin hidup orang biasa jadi lebih baik. Gerakan literasi dan pelatihan AI, tapi secanggih apapun teknologinya, semua bakal mentok kalau orang-orang di negaranya sendiri nggak ngerti, nggak siap, dan nggak punya skill buat ngembangin. Makanya, beberapa tahun terakhir, mulai banyak banget program di Indonesia yang tujuannya ngenalin dasar-dasar AI dan data ke masyarakat luas. Ada bootcamp intensif yang ngajar pemrograman dan machine learning. Ada mata kuliah baru di kampus-kampus. Ada kelas online yang bisa diakses murid SMA, mahasiswa, sampai pekerja kantoran yang pengen upgrade skill. Tujuan akhirnya jelas. Indonesia nggak boleh cuma jadi penonton dan pengguna pasif. Harus ada makin banyak orang yang ngerti konsep dasarnya. Dari hal simple kayak kenapa rekomendasi video dan iklan bisa pas banget, sampai hal yang lebih berat kayak gimana bias bisa kebawa masuk ke dalam model AI. Dari jutaan orang yang diperkenalkan ke dunia ini, pasti bakal ada sebagian yang benar-benar jatuh cinta, serius belajar, dan suatu hari nanti bikin karya mereka sendiri. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi, kita bakal bikin video baru, bahas startup AI generasi berikutnya, dan salah satu foundernya adalah orang yang hari ini lagi nonton sambil rebahan. Model bahasa lokal, AI yang ngerti cara kita ngomong. Ada satu lagi hal yang sering dilupain ketika ngomongin AI, bahasa. Mayoritas model besar di dunia ini dilatih pakai data berbahasa Inggris. Bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, sering cuma jadi pelengkap. Akibatnya, waktu kita pakai, terasa aneh. Terjemahan kaku, jawaban gak natural. Dan kalau kita mulai pakai bahasa gaul atau campur-campur, AI-nya mulai bingung. Itulah kenapa beberapa peneliti dan komunitas di Indonesia mulai serius garap model bahasa lokal. Targetnya bukan sekadar bikin AI yang bisa mengerti bahasa Indonesia, tapi juga paham gaya ngomong kita. Kita nggak selalu pakai kalimat lengkap, kita campur bahasa, pakai singkatan, sisipkan emosi di 1-2 kata. Dengan model bahasa lokal, kedepannya lo bisa ngobrol sama AI pakai gaya bahasa asli lo. Mau campur Indonesia Inggris?
selipin sedikit Jawa atau Sunda, atau pakai slang kekinian, AI-nya tetap bisa nyambung. Dampaknya luas. Konten edukasi bisa dibuat dalam bahasa yang lebih dekat sama masyarakat. Orang yang nggak fasih bahasa Inggris tetap bisa ikut menikmati manfaat teknologi terbaru. Bahasa daerah yang mulai jarang dipakai bisa punya rumah baru di dunia digital, bukan cuma pelan-pelan hilang dimakan waktu. Penutup. Kalau kita rangkum semua, gambarnya jadi menarik. Di puncak, ada perusahaan-perusahaan yang bikin AI canggih buat bank, kota, dan industri. Di akar rumput, ada petani yang dibantu AI ngatur pakan ikan. Di tengah, ada jutaan orang yang lagi belajar, pelan-pelan melek teknologi. Di sisi lain, ada peneliti yang ngebangun model bahasa supaya AI benar-benar ngerti cara kita ngomong. Semua ini terjadi bersamaan di negara yang sering diremehkan teknologinya. Jadi, masih yakin kalau AI itu punyanya luar negeri dan Indonesia cuma bisa numpang pakai? Fakta-fakta tadi nunjukin kalau kita memang belum jadi raksasa, tapi kita juga jelas bukan nol. Kita sudah jadi pemain, bukan sekadar penonton. Sekarang pertanyaannya balik ke lo. Mau terus jadi orang yang cuma kagum sama teknologi luar, sementara nggak tahu apa-apa tentang yang lahir di negeri sendiri? Atau mulai jadi orang yang minimal melek, tahu apa yang lagi berkembang, dan ikut dukung karya anak bangsa? Kalau lo pengen kita lanjutin seri ini, bahas lebih banyak lagi startup dan penemuan AI dari Indonesia yang nggak kalah gila, tulis di kolom komentar. Lanjut part 2. Jangan lupa like kalau lo baru tahu kalau Indonesia sekeren ini, subscribe biar nggak ketinggalan fakta-fakta unik dan mind-blowing lainnya, dan share video ini ke temen lo yang masih ngeremehin teknologi Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis, dan jangan pernah remehkan kemampuan anak bangsa.